Hi, welcome back to English class with me, Miss A. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? How are you today? I wish that you are doing great. Walaupun kita belajar dari rumah pada pagi hari ini, semoga kesehatan adik-adik masih tetap dalam kondisi yang fit, walau meski sambil menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada pertemuan terakhir, we have been talking about cause and effect. So now we come to new chapter. We are going to talk about explanation text. Apa itu explanation text? Nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya, adik-adik sudah pernah belajar atau sudah pernah dengar tentang explanation text? Baik, ada yang sudah dan ada yang belum ya. Jadi kalau bagi yang sudah, semoga ini akan mempermantap pengetahuan adik-adik tentang explanation text. Sedangkan bagi yang belum, let's learn together. Baik adik-adik, sebelum kita mulai membahas tentang apa itu explanation text, mari kita lihat sama-sama tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Okay, the first one, you're going to make a differences between social function, the text structure, and also language features dari explanation text. Setelah adik-adik mampu membedakan fungsi sosialnya, maka kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adik-adik harus mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada text explanation. Tapi sebelumnya, read this explanation text before. Sebelum kita bahas lebih lengkap, baca dulu tentang text explanation di bawah ini. Jadi adik-adik silahkan Open your book untuk yang buku siswa bahasa Inggris Kemdikbud kelas 11 on page 100 dengan judul Earthquakes. Okay, sudah dapat? I'll give you 5 minutes to read that, and after that we are going to discuss together about the content of the text. Oke, baik adik-adik sudah baca ya. So, jadi bagian yang pertama yang adik-adik sudah temukan adalah the title. So, what is the title? Apa judulnya kira-kira yang adik-adik sudah temukan? Oke, very good. The title is Earthquakes. Oke, setelah dapatkan judul, maka adik-adik dapat paragraf pertama. Nah, ada di paragraf pertama itu kita sebut dengan introduction atau opening statement. Oke, baik, silakan adik-adik perhatikan untuk bagian introduction atau opening statementnya, yaitu yang kita awali dari earthquake sampai dengan loss ini. Oke, setelah adik-adik menemukan introduction atau opening statement, paragraf berikutnya adik-adik akan menemukan explanation sequence 1. Jadi isinya tentang apa? Mari kita dengarkan. Oke, adik-adik bisa lihat di sini explanation sequence 1 itu diawali dengan paragraf yang pertama. Di sini tertulis dari technically sampai dengan Earth Science 2001. Jadi di sini dijelaskan in explanation sequence 1 dijelaskan bagaimana atau mengapa sampai earthquake itu terjadi. Kemudian di paragraf berikutnya adalah explanation sequence kedua. And then adik-adik pay attention on explanation sequence 2. Di sini ada earthquake sampai dengan each year. Ini satu paragraf ini dia explaining on how and why itu earthquake terjadi. Masih sama dengan explanation sequence 1. Ini isinya masih tentang how and why something happen. Itu yang ada kaitannya dengan earthquake. And finally di paragraf terakhir adik-adik sudah bisa melihat ada conclusion atau kesimpulan. Nah, kepada kesimpulannya dapat ditarik atau ditegaskan kembali tentang earthquake ini adalah earthquakes are dreaded by everyone. Jadi ini merupakan conclusionnya. Baik, berdasarkan text explanation tadi, adik-adik sudah bisa tahu tidak tentang apa itu explanation text? Jadi mari kita lihat sama-sama apa itu explanation text. Jadi explanation text adik-adik bisa lihat di sini adalah non-fiction text atau bukan fiksi. Jadi ini adalah teks non-fiksi yang biasanya atau digunakan untuk describe how or why things happen. Bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. It is usually includes a sequence of event. Jadi ada urutan sebuah kejadian yang explaining how atau menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Di mana di situ terprovides reason untuk proses atau sesuatu fenomena itu mengapa dia terjadi. Jadi kalau kita lihat tadi adik-adik sudah dengar bahwa explanation text salah satunya adalah menjelaskan how and why. Maka explanation text tipenya adalah salah satunya adalah explanation text yang cause and effect explanation.
Salah satu contoh cause and effect explanation text yaitu yang tadi adik-adik sudah baca tentang earthquake. Jadi di situ dijelaskan why and how, bagaimana dan mengapa sampai gempa bumi itu terjadi. Tipe kedua dari explanation text yaitu sequential explanation text atau explanation text yang mendescribe natural atau non-natural phenomena. Sebagai contoh adalah cycle of life atau bagaimana terjadinya hujan. Atau contoh yang lainnya yaitu bagaimana metamorfosis kupu-kupu dari. Kemudian selain type of explanation text, yang selanjutnya adalah social function. Jadi social function dari explanation text adalah used to describe how or why. Jadi mendeskripsikan bagaimana dan mengapa certain phenomena happens. Next, text structure. Baik, jadi secara tidak langsung tadi adik-adik di awal sudah membaca reading text tentang earthquakes. Di situ adik-adik sudah bisa lihat text structure-nya secara tidak langsung diawali dengan title. Nah, title-nya ini fungsinya adalah identifies the topic to be explained. Jadi diidentifikasi topiknya yang akan di-explain di dalamnya apa begitu. Kemudian setelah title ada opening statement di mana di sini mengidentifikasi proses yang akan you're going to explain. Ya, kemudian lanjut ada dua buah paragraf tadi, ada yang explanation sequence 1 and explanation sequence 2. Ini adalah paragraf yang menjelaskan tentang describe on how and why something happen. Ya, dan kemudian yang di paragraf terakhir adik-adik menemukan concluding paragraph. Di sini terletak segala informasi disatukan terakhir sebagai sebuah kesimpulan. Baik, yang selanjutnya akan kita analisa adalah language features-nya. Adik-adik tadi sudah baca lengkap tentang earthquake, jadi gaya bahasanya seperti apa? Yang pertama ada action verb, kita bisa lihat dari kata breaks, erupts, dan seterusnya. Kemudian tensesnya, bagaimana yang tenses? Adik-adik sudah lihat gaya bahasanya atau kalimatnya menggunakan tenses present. Kemudian dia menggunakan conjunction. Adik-adik bisa lihat ada katanya and, kemudian but, itu menyatakan kata penghubung. Bagaimana dengan passive voice? Passive voice juga digunakan pada gaya bahasa yang digunakan ketika kalian adik-adik menggunakannya untuk explanation text. Jadi passive voice ini sebagai contoh misalnya the door was opened by his son. Nah, di sini ketika menggunakan passive voice, actionnya lebih penting daripada subjek. Kadang-kadang untuk passive voice juga subjeknya is unknown atau tidak diketahui. Akan tetapi walaupun the subject is known, dia terletak at the end. Baiklah, oke, jadi saya anggap adik-adik sudah paham apa itu explanation text, fungsi sosialnya, text structure-nya, kemudian gaya bahasanya. So now it's your job untuk write an explanation text berdasarkan topik yang akan saya berikan. Silakan, you may choose, Anda bisa pilih dari topik-topik yang akan saya berikan. Atau bisa bebas engkau menentukan topik apa yang Anda inginkan. Yang penting hubungannya masih berkaitan dengan explanation text. And you have to make sure that you follow the structure, you have to follow the language features. Kemudian yang perlu adik-adik perhatikan adalah you should follow the writing process. Jadi kalian akan membuat draft, edit, revise, and publish. Jadi sebelum dipublish, yang paling pertama adik-adik lakukan adalah membuat draftnya. So today you are going to make a draft of explanation text. Bisa tipenya yang sequential explanation. Di sini saya kasih contoh adalah explanation textnya berupa water cycle atau bisa juga life cycle of birds. Atau adik-adik bisa pilih tipe yang kedua dari explanation text yaitu cause and effect explanation text. Jadi judulnya yang saya tawarkan di sini boleh float atau you may choose global warming atau mungkin ada judul lain dari adik-adik, silahkan bisa, yang penting masih ada hubungannya dengan explanation text. Oke, jadi hari ini tugasnya ditunggu sampai dengan jam pembelajaran bahasa Inggris berakhir ya. Jadi thank you very much for your attention. Insya Allah adik-adik masih dalam keadaan sehat, bisa menyelesaikan puasanya dengan baik. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next time.